Tes tes 1 2 3. Halo teman-teman. Oke, kembali lagi dengan saya Sigit Rumadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara benchmark untuk sebuah SBC. Dalam hal ini saya memiliki sebuah SBC mereknya Orange Pi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya device sejenis ataupun dengan merek yang sama, bisa menggunakan, dan kode ini sebenarnya bisa berjalan juga di Raspberry ataupun Pi yang lain, mungkin Banana Pi, Rock Pi, dan lain-lain. Oke, untuk softwarenya saya menggunakan Geekbench yang saya dapatkan dari Pi Apps. Kita ke Pi Apps, di bagian tools saya menggunakan Geekbench 6. Ini adalah sebuah software untuk benchmark sebuah device ya. Dalam hal ini komputer, dia bisa benchmark CPU persis, CPU, GPU. Untuk NPU saya juga belum tahu apakah bisa atau tidak. Kita coba saja. Ini saya sudah install ya. Ada Geekbench 5, ada Geekbench 6. Saya gunakan yang 6. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Oke, saya masuk dulu ke root. Oke, sudah ya. Ini adalah kodenya. Jadi ini saya sudah install. Kalau teman-teman ingin menginstal, tinggal klik install saja di sini. Karena saya sudah terinstall, jadi di sini tombolnya uninstall. Kita copy saja. Oke, kita enter. Oke, sudah terbaca ya sistem operasi dan juga spek dari perangkat saya, yaitu Orange Pi. Ini menggunakan operasi Linux Ubuntu. Oke, ini adalah chipnya, Rock Pi atau Rock Chip RK3566. Ini X-nya ini 6 ya. Terus ini dia RK3566 Orange Pi 3B. Terus ada satu prosesor, 1 core, 4 thread dengan clock speed mencapai up to 1,8 GHz. Oke, itu. Terus untuk RAM-nya, saya sebenarnya untuk RAM itu 8 GB. Terus di sini juga punya SSD NVMe. Saya menggunakan merek Samsung 256 GB Samsung Evo ya. Tapi saya tidak tahu apakah bisa terbenchmark di sini atau tidak. Oke, ini sedang proses benchmark. Ini cukup lama ya. Cukup lama, nanti hasilnya kita akan tahu. Nah, selagi nunggu ini kita coba lihat load dari kita coba load dari si CPU nya. Kita ke sistem, monitor. Oke, sistem monitor ini juga sedang berjalan ya, artinya kita recording juga. Cukup terlihat CPU 3 atau core atau thread ketiga ini cukup tadi tinggi. Oke, dia udah mulai naik 100. Untuk RAM-nya terpakai 3,5 ya, 3,5 GB dari 8 sebenarnya ini. Oke, lagi berjalan, kita coba lihat. Dia mulai ya. Nanti akan banyak benchmark yang dia lakukan, mulai dari CPU, single core, multi core, dan lain-lain. Saya juga belum pernah mencobanya, tapi saya pernah membaca di beberapa artikel ya. Kita coba dulu apa yang terjadi. Kalau yang saya tahu nanti hasil benchmarknya itu akan terupload di
website dari Geekbench ya. Jadi teman-teman juga bisa akses. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Oh ya, untuk teman-teman mungkin jika belum tahu, si Orange Pi ini dia sebenarnya kurang lebih sama dengan Raspberry ya, yang sangat umum di pasaran. Namun ada sesuatu yang lebih dari sini, menurut saya ini menjadi daya tarik, yaitu dia memiliki NPU atau Neural Processing Unit, yaitu di sistem ini ya, di chip RK3566 nya ini. Jadi mungkin Orange Pi 3B ini dia akan kurang lebih speknya sama dengan Raspberry 3B, tapi untuk Raspberry dia tidak memiliki NPU. Nah, si Orange Pi ini dia memiliki NPU. Kita coba lihat speknya ya. Oke, ini lagi proses benchmark, dia cukup berat. Oke, cukup berat ya. Kita coba saja. Untuk ini proses recordingnya 12 MB sudah ya, dengan frame rate nya di 9an. Oke, Orange Pi kita mau ke 3B, kita cek. Oke, dia udah mulai ngerender file kompresi, navigasi, HTML itu browser, PDF reader, foto library. Oke, ini adalah spek hardware dari Orange Pi 3B milik saya. Untuk SoC itu dia menggunakan Rockchip RK3566 quad core 64 bit ya, Cortex A55. Setahu saya kalau yang untuk yang Orange Pi 5B itu ininya apa, Cortex-nya A57 kalau nggak salah. Dia fabrikasi 2 nanometer, clock speed-nya up to 1,8 GHz ya. Untuk GPU-nya dia pakai Mali. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi dia memiliki NPU. Jadi dia biasanya kalau untuk Pi yang lain dia punya CPU, GPU, dan yang ini memiliki NPU atau Neural Processing Unit. Saya belum mencoba mengulik. Ini support beberapa library ya. Ada Cave, TensorFlow, Onyx, PyTorch, Keras, Darknet. Nah, saya pernah mencoba itu pakai TensorFlow. Hasilnya ya lumayan gitu untuk kelas SBC menjalankan library atau project-project yang besar. Untuk RAM-nya dia ada 248 DDR4 ya, saya punya yang 8. Dia support eMMC, saya punya yang eMMC 32 GB kalau nggak salah. Saya lupa, saya belum memasang ya, saya belum unboxing juga itu, saya beli dari Cina. Terus, nah dia punya optional slot untuk M.2 SATA NVMe ya. Jadi Orange Pi ini dia secara default dia memiliki slot untuk Orange Pi, dan memori untuk M.2 ini NVMe ini saya pasang tadi Samsung Evo 256GB yang saya gunakan sebagai mounting dari drive pribadi saya. Jadi saya memiliki drive pribadi bernama Permadi NAS. Saya sudah membuat tutorial pembuatan dari awal, setup dari awal, install sampai
bagaimana si drive tadi atau si drive tadi ya bisa diakses di luar jaringan. Nanti linknya saya tampilkan di deskripsi. Terus dia memiliki WiFi 5, Bluetooth versi 5 juga. Oke, dia punya slot atau konektor Ethernet. Video dia punya HDMI, dia support sampai 4K ya. Jadi kalau monitor teman-teman support 4K, dia sudah mampu. Kamera dia punya slot kamera. Ini sama dengan yang dipakai di Raspberry ya. Untuk USB dia punya 4 slot USB sebenarnya, tapi yang USB 3.0 dia ada 2. Audio dia juga punya jack audio. Dia punya tombol untuk reset. Terus ada kipas. Kipas ini opsional, dia ikut casing ya. Dia bisa dipasang di GPU atau saya lupa singkatan dari GPU itu apa, tapi yang jelas itu pin untuk output ya, untuk output dari Orange Pi ini, sama seperti Arduino atau ESP32. Nah, dia memiliki 40 pin konektor ini ya, GPIO. Nah, ini dia sama seperti Raspberry, power inputnya dia 5 volt 3 ampere. Nah, supportnya yang saya juga cukup senang gitu, dia mempunyai beberapa support. Dia pasti Linux, oke lah, keluarga Linux kita tidak perlu pertanyakan. Terus dia punya Harmony OS atau Open Harmony ya, ini seperti operasi sistem dari si Orange Pi. Dia bahasanya kalau enggak Arch Linux kalau nggak salah, saya pernah menjalankannya. Terus dia juga sanggup menjalankan Android 11. Artinya si Orange Pi 3B ini bisa menjalankan Android 11. Beratnya 56 gram. Oke, ini arsitekturnya. Nah, ini dia bentuknya. Saya sudah pasang ya. Ini yang board yang saya punya. Saya pasang heatsink di beberapa titik, 1 2 3 4 ini ya. Terus atasnya saya kasih fan. Mungkin nanti ada video terpisah ya, kita unboxing, kita bongkar the server pribadi saya gitu bagaimana. Nah, ini adalah slot yang tadi, ini adalah M.2 SATA, ini ada NVMe ya yang saya pasang Samsung Evo. Ini adalah microSD, ini di mana-mana ada ya, ini sebagai OS nya yang terpasang. Saya menggunakan SanDisk 32 GB. Terus ada satu ini eMMC interface. Nah, ini saya punya yang 32 GB tapi belum saya buka ya. Oke, ini tampak depan, belakang, samping. Ini itu sih spek sekilas ya. Coba kita lihat lagi. Oke, dia udah mulai benchmark. Dan ini berjalan di terminal ya, jadi dia tidak memiliki grafik user interface seperti mungkin di Windows. Yang penting nanti hasilnya coba kita lihat apa kabar. Ini cukup lama. Mungkin teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait tips and trick atau tutorial terkait SBC baik Raspberry maupun Orange Pi, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di setiap video yang mengenai SBC ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama, karena saya sedang ada project sebenarnya untuk mengakses atau menggunakan satu prosesor lagi yang ada di Orange Pi ini, yaitu NPU, yang saya belum bisa menggunakannya gitu karena cukup sulit ya untuk mencari dokumentasi untuk bisa menggunakannya. Kita coba cek sistem monitor. Oke, apa kabar? Loadnya tinggi ya, 71 100. Dia loadnya tinggi. Memori terpakai 3,5 dari 7,5 atau 8 sebenarnya ini. Oke, sekarang saya bahas untuk harga ya. Mungkin saya akan spill sedikit. Harga untuk di Indo saya tidak terlalu tahu ya. Tapi yang jelas cukup mahal. Tapi perangkat ini, SBC ini, saya memiliki yang mentok semua speknya, 8 GB.
Saya beli di China dengan harga kurang lebih 390-an berapa gitu yuan. Kalau dirupiahin sekitar 1 jutaan lebih ya, kurang lebih 1 juta lah. Tapi itu udah include ada boardnya, board Orange Pi, terus ada saya mendapatkan charger ori, terus dapat heatsink 4, berikut casing akrilik, kipas, udah. Lalu satu lagi eMMC yang 32 GB. Itu yang saya dapatkan dengan harga 390 berapa yuan, saya lupa tepatnya. Dengan kurs kurang lebih sekarang 2000, pas saya beli itu sekitar 2290 berapa gitu, hampir 2300. Kita bulatkan 2300 lah. Hampir 1 jutaan lah ya. Tapi menurut saya itu cukup worth it karena kemampuannya lumayan, saya tercengang juga. Saya pernah menjalankan SBC ini sebagai server selama 1 minggu full non-stop, tidak mati. Data saya akses terus ya, karena saya gunakan sebagai NAS. Saya akses terus. Ini dia NAS kita. Ini kita manis. Nah, ini Permadinas. Saya akses di kantor. Pada saya butuh data, saya bisa akses, atau saya akan mengupload, bisa. Terus saya juga punya project untuk kantor saya, project ringan yang saya running di Orange Pi ini. Ketika saya butuhkan, saya masuk ke SSH, terus saya running aplikasi Pythonnya untuk menghitung. Adalah project yang saya gunakan. Oke, ini sedang berjalan. Oke, mungkin nanti videonya saya akan skip atau saya cepetin ya, karena memang cukup lama. Oke, ini sudah selesai ya benchmark di multicore-nya. Dan ini adalah hasil dari benchmarknya. Jadi dia terupload di browsernya Geekbench.
Ini adalah alamatnya. Nanti teman-teman bisa akses ini melalui browser, nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi. Kita coba buka ya. Oke, ini adalah hasilnya. Single core-nya dapat 195 ya, multi core-nya 360-an pakai Geekbench. Oke. Ini adalah hasilnya. Cukup lengkap ya hasilnya. Ini adalah persentase hasilnya, terus banyak hasilnya kayak mana, terus 90-80. Ini saya rasa ini adalah processingnya, 10% dia bisa mampu menyelesaikan benchmark. Dan ini berat, saya rasa ini karena si Orange Pi ini dia berjalan juga si ini screen recorder. Ini saya rasa membuat proses dari benchmarknya menjadi berat juga. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya terkait benchmark dari Orange Pi 3B yang saya miliki. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan dari teman-teman, siapa tahu ingin membeli sebuah SBC, baik mau Orange Pi, Raspberry Pi, atau Banana Pi, atau Pi yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.